Kita akan kembali bergabung untuk berbincang bersama dengan Dr. Kresno Mulyadi, dokter terapis anak berkebutuhan khusus. Dr. Kresno. Ya, selamat sore. Selamat sore, Dr. Kresno. Ya, ini tadi kalau kita melihat tentunya video yang cukup viral di mana salah seorang terapis yang pada saat itu melakukan, kita lihat di mana menjepit kepala pasiennya di antara kedua pahanya. Mungkin untuk saya sendiri dan mungkin juga masyarakat awam yang tidak mengerti betul terkait dengan terapi ini seperti apa sebenarnya? Apakah ini bagian dari salah satu terapi untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau sebenarnya bukan? Ya, kalau yang dimaksud anak berkebutuhan khusus ini adalah ASD, ya, Autism Spectrum Disorder, jadi gangguan spektrum autisme. Menurut hemat saya pada dasarnya suatu penata laksanaan atau terapi bagi anak-anak dengan autisme itu menghindari hal-hal yang traumatik atau menghindari suatu tindak kekerasan yang selama ini saya ketahui demikian. Baik. Artinya cara menangani atau terapi yang tepat ini seperti apa sebenarnya, Dr. Kresno? Apakah memang tadi tergantung dari diagnosanya, tergantung dari usianya kah, atau seperti apa, Dok? Ya, untuk usia berapapun, kemudian kalau kita bicara ya antara lain tadi gangguan autisme atau mungkin bentuk lain ya atau gangguan lain seperti yang dikenal dengan ADD atau ADHD, ya, disleksia dan sebagainya, pada dasarnya bentuk terapi itu tidak menggunakan kekerasan. Karena bentuk yang tepat tentunya adalah justru memberikan empati. Dalam arti bahwa empati itu bukan lalu diartikan memanjakan, ya. Upaya mengubah perilaku, mengubah keadaan yang semula dianggap tidak benar, itu hendaknya tetap dengan penuh empati, tidak dengan menggunakan bentuk traumatik, apakah itu fisik atau bahkan juga sekedar kata-kata atau verbal sekalipun. Ya. Hakikatnya demikian. Dokter Kresno, ini kalau kita lihat anak-anak berkebutuhan khusus ini kan seringkali dalam praktik sehari-harinya mengalami tadi ketidakstabilan emosi, dikatakan seperti itu. Ini adalah hal yang esensial untuk dipahami agar proses untuk menghadapinya dikatakan tepat sasaran. Benarkah demikian sebenarnya? Artinya harus ada penanggulangan yang tepat untuk melakukan atau untuk terapi ini. Ya, pada dasarnya menghadapi anak-anak yang emosional karena kondisi emosinya labil, tidak bisa kita pun mengimbangi dengan emosional, misalnya dengan kemarahan atau lalu menggunakan tindak kekerasan, ya, secara verbal, kata-kata, bentakan, maupun apalagi tindakan fisik dengan hal-hal yang tentunya membuat anak semakin tertekan dan labilnya emosi itu tidak akan mudah teratasi. Menurut saya pada dasarnya demikian. Baik, jadi kalau kita untuk bagi orang tua, bagaimana tentunya kita cara menangani atau memilih terapi yang tepat untuk anak-anak kita ya ataupun anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, baik dengan diagnosanya? Ya, pada dasarnya banyak yang bisa dilakukan ya, terutama khusus kita bicara ini autisme ya. Pada autisme itu ada kriteria yang menetapkan bahwa ini diagnosisnya autis. Ya. Salah satu kriteria itu adalah selain komunikasi dan sosialisasi bermasalah, adalah labilnya emosi tadi. Jadi anak yang mudah cemas, mudah marah dan sebagainya. Dan ketika itu terjadi, justru kita yogianya tidak menggunakan kekerasan, misalnya dengan tujuan seolah supaya secepatnya teratasi. Ya. Perlu suatu bentuk kesabaran, ya, yang intinya adalah tadi memberikan empati. Yang kadang-kadang ada menafsirkan, waduh itu dimanja, nggak boleh dimanja. Beda antara empati dengan memanjakan.
Namun inilah pegangan bagi baik para orang tua dengan misalnya putra-putrinya ada yang menyandang autisme, atau mungkin para terapis yang tentunya perlu dibekali ya dengan istilah kesabaran dan kemampuan memberikan empati tersebut. Baik, artinya di sini adalah kuncinya empati, ini menjadi salah satu terapi yang tepat yang harusnya diberikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus, bukan sebuah tadi kekerasan yang berujung trauma, tentunya seperti itu ya, dokter. Terima kasih, dokter. Demikian. Ya, baik. Baik, terima kasih Dr. Kresno Mulyadi telah bergabung bersama kami, pemirsa. Dr. Kresno Mulyadi, dokter terapis anak berkebutuhan khusus.